Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga dilancarkan rezekinya, yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, entah masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, buat semua yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru atau readingan terbaru. Tepatnya saya mulai untuk harinya, hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 9 ya, tanggal 10 sampai batas waktu tanggal 11. Tentunya masih di bulan Agustus 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema, perubahan apakah yang akan terjadi memasuki minggu kedua. Sekali lagi, perubahan apakah yang akan terjadi memasuki minggu kedua masih di bulan Agustus 2024 saat ini. Oke, nanti seperti apakah silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, tetap uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading, artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas ketika memang ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, jangan kecewa, karena ini kan bersifat general, energinya mengacak. Beda lagi ketika kalian ingin tepat, ingin akurat, ya silakan konsul secara pribadi agar saya bisa mengetahui nama kalian sehingga saya bisa menarik dengan tepat dan akurat. Ketika mendapatkan kesulitan, nanti akan saya beri solusi untuk masalah pembukaan aura, kira-kira seperti itu ya. Next ya, setelah Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya dulu. Di sini ada Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, kita lihat untuk asmara Aries 3 hari ke depan memasuki minggu kedua ya, bulan Agustus saat ini. Aries asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Wheel of Fortune, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cup, ada seorang sedang memandang 7 tumbuhan koin, bukan 7 tumbuhan koin ya, sedang memandang 7 cup, ini di atas awan kecil ataupun masih di angan-angan ya. Ini kalau saya rasakan untuk energi sahabat Aries ya, ingat ya, ini general, meskipun tidak semua, ini komunitas terbesar ya. Ini saya rasakan sih bisa dikatakan ini awal yang bagus ya, gitu. Jadi sekali lagi bisa dikatakan ini Aries ini pernah mengalami beberapa masa-masa di mana mungkin secara asmara itu mungkin pernah menemukan suatu kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian, itu sempat terjadi, sempat kalian rasakan di sini. Karena memang ada sebuah roda-roda keberuntungan dan itu sempat terjadi sama kehidupan asmara kalian. Nah, seperti itu.
Entah kenapa tiba-tiba seiring berjalannya waktu, serasa akhirnya kalian terhantam sebuah konflik. Sepertinya ada sebuah problem gitu loh, tidak seperti dulu, tidak seperti kemarin yang pernah kalian rasakan, ada sebuah perubahan di situ, seperti ada sebuah perputaran, ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena muncul sinyal Seven of Cup, artinya di sini mungkin sahabat Aries ya, saya rasakan energinya ini, ingat ya meskipun tidak semua ya di sini ya. Ini yang saya rasakan di kartu konfirm, ini kelihatannya beberapa dari Aries ya ataupun komunitas terbesar di sini kelihatannya kalian mungkin sedang dibingungkan ataupun mungkin dipusingkan gitu loh. Entah itu secara pengambilan suatu pendapat ataupun mungkin ada beberapa pilihan-pilihan yang harus kalian pilih di sini. Itu kan menandakan bahwa ada sebuah problem, ada sebuah konflik, dan itu menandakan juga bahwa yang semula stabil ini kurang stabil, menandakan sudah tidak ada kestabilan lagi di sini. Karena Aries sekali lagi di sini kelihatannya sangat dipusingkan mungkin ya, ataupun mungkin sangat dibingungkan untuk mengambil sebuah langkah ataupun untuk mengambil beberapa pilihan agar menuju tahap stabil untuk seputar asmaranya. Ini kelihatannya Aries dihadapkan dengan beberapa pilihan ataupun mungkin pengambilan sebuah keputusan di sini. Karena bagi Aries mungkin ini menentukan jalan agar yang semula stabil tidak stabil dan kembali stabil. Bisa saja di sini sebagai awal mula adanya suatu kestabilan. Kira-kira seperti itu. Jadi Aries betul-betul sekali lagi energinya saya rasakan dibingungkan ataupun sangat-sangat dibikin pusing ya. Ini nanti kita deteksikan ya. Awalnya bagus loh Aries ini. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Aries, kartu utama kalian muncul petunjuk The Lovers. Ada sepasang kekasih, belakangnya seperti ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan. Oh mantap, di sini muncul Ace of Pentacles. Tangan keluar dari awan memegang koin besar di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya, ingat meskipun tidak semua ini komunitas terbesar, karena ini general mengajak, nggak tahu ini energinya siapa, yang jelas di sini kelihatannya akan ada beberapa pencapaian ya, mungkin akan ada beberapa kabar baik yang kalian terima ataupun informasi yang sangat positif yang akan kalian terima di sini tentang seputar pekerjaan ataupun masalah karir. Ya. Kenapa seperti itu? Karena jelas di sini muncul petunjuk Ace of Pentacles, artinya akan ada bantuan dari semesta mungkin ketika kalian mengalami kesulitan di pekerjaan ataupun karir ya. Dulu sampai sekarang mungkin kesulitan terus. Ini insya Allah ya, meskipun di 3 hari ke depan memasuki minggu kedua akan besar ya, akan besar kemungkinan ini komunitas terbesar akan diuntungkan secara pekerjaan ataupun karir. Karena kalian saya rasakan di sini terbantukan dari semesta. Gitu loh. Ada keberkahan sendiri buat kalian. Kalian mendapatkan bantuan dari semesta sehingga kesulitan kalian di pekerjaan ataupun karir insya Allah akan bisa teratasi ataupun akan bisa selesai secara perlahan-lahan. Akan ada pencapaian di sini, entah pencapaian target lah, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan, insya Allah seperti itu. Yang jelas akan ada perubahan. Nanti kita deteksikan. Secara keuangan atau rezeki Aries, di sini muncul petunjuk 9 koin, Nine of Pentacles, wanita dikelilingi 9 koin sama merpati hingga di tangan. Dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Pentacles, ada 4 koin ya di sini ya, sama orang yang sedang duduk. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya. Ini meskipun tidak semua karena ini general ya. Ini komunitas sebesar ya, entah ini energinya siapa yang ketarik. Yang jelas di sini mungkin sahabat Aries di minggu kedua akan ada beberapa kabar baik ya di sini ya. Gitu loh. Ada kabar baik yang kalian akan dihantam sebuah seputar keuangan di sini. Bisa saja seperti itu loh. Dan faktor kedua ini waspada ya, ini faktor keduanya bisa saja di sini kelihatannya kalian sedang ada suatu harapan, adanya sebuah keinginan tentang adanya sebuah kerezekian yang masuk, pemasukan keuangan yang besar, itu yang sedang kalian harapkan di sini. Jadi ingat ya, ada 2 penjelasan di sini. Bisa saja yang pertama, saya ulangi lagi biar bisa dipahami. Bisa saja yang pertama ini sahabat Aries akan dihantam sebuah kerezekian, entah besar entah kecil, ya. Itu akan diuntungkan secara keuangan. Nah, untuk faktor yang kedua bisa saja di sini masih hanya sekedar harapan, masih sekedar impian atau cita-cita akan kelancaran rezeki lah, ada pemasukan keuangan yang besar lah. Karena yang
apa ya, karena yang kalian harapkan itu pemasukan yang besar di sini. Karena mungkin kebutuhan kalian juga besar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Pentacles. Nah, ini sekali lagi tergantung Aries ya. Ini sinyal jawaban mengatakan kartu konfirm muncul 4 koin. Artinya apa? Artinya di sini ketika Aries ingin tidak terlalu dipusingkan ya, ingin tidak terlalu dibikin bingung ataupun dibikin mikir, ya Aries harus mampu mengontrol masalah keuangan. Sekali lagi karena Four of Pentacles menunjukkan bahwa kalian sedang ada sebuah impian, ada yang sebuah kefokusan, ada sebuah angan-angan bahwa kalian berharap ada kestabilan tentang keresahan atau keuangan. Jadi tergantung Aries di sini ya. Gitu loh. Kalau kalian bisa berhemat ya otomatis insya Allah kalian tidak akan bingung. Secara keresahan itu masih bersahabat. Tetapi mungkin ketika kalian boros ya, mementingkan keinginan daripada kebutuhan, ya itu nanti kalian dirugikan. Artinya tidak ada kestabilan lagi di situ. Ini harap waspada untuk Aries ya. Four of Pentacles ada sebuah renungan, ada mungkin ada sebuah angan-angan lah agar mendapatkan sebuah rezeki, agar mendapatkan sebuah pemasukan yang lebih besar. Itu yang kalian harapkan gitu loh. Dan itu yang saya rasakan, makanya saya informasikan sama kalian ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Bismillah ya. Setelah saya rasakan energinya dan setelah saya terawangkan di sini, apakah ada perubahan di seputar asmara untuk Aries? Di sini kelihatannya ini waspada ya untuk komunitas terbesar Aries. Kelihatannya perubahannya nanti akan kurang baik loh. Hanya komunitas terkecil saja yang mungkin akan diuntungkan ada perubahan yang baik. Yang ada masalah akan bisa damai dingin. Ini komunitas terkecil kelihatannya. Kalau komunitas terbesar kelihatannya akan dirugikan gitu loh. Mungkin akan ada konflik, makanya membuat kalian bingung berpikir, mungkin untuk mengambil sebuah keputusan ataupun untuk memilih sesuatunya. Karena memang sama-sama awalnya bagus, entah komunitas terbesar, entah komunitas terkecil, kalau awalnya sih bagus. Cuman yang ada perubahan di sini kelihatannya komunitas terbesar. Nah, gitu loh. Jadi tetap ya diresionalkan sendiri ketika mungkin kalian ada sebuah konflik, ada masalah, terus 3 hari ke depan akan baik ya, berarti kalian masuk komunitas terkecil. Ketika kalian yang dulu ataupun kemarin sempat baik ya, ini terus di 3 hari ke depan terhantam masalah, berarti kalian masuk komunitas terbesar. Artinya kurang ada keberuntungan di situ. Apalagi yang ada masalah semakin runyam. Ini waspada ya. Ada sebuah perubahan di sini kelihatannya Aries. Mungkin akan ada sedikit beberapa masalah yang kalian hadapi, makanya banyak yang kebingungan. Ini sudah saya rasakan energi kalian. Ya tinggal tetap diresonetkan ya. Oke. Kalau di pekerjaan ataupun karir setelah saya rasakan energinya dan saya terawangkan di sini, ini mantap ya. Syukur alhamdulillah. Ini komunitas terbesar. Ketika kalian masih mengalami kesulitan, hambatan, ya berarti kalian masuk komunitas terkecil. Jadi kebalikannya. Kalau yang asmara, ini komunitas terbesar waspada. Kalau yang pekerjaan, ini komunitas terbesar akan baik-baik saja. Bisa saja akan ada kejutan-kejutan tanpa kalian sangka, tanpa kalian duga, tidak tahu kejutan apa, minimal lah bisa mencapai target kalian, terwujudnya harapan impian, syukur-syukur keberhasilan kesuksesan. Nah, seperti itu ya. Karena di sini melambangkan 2 kartu yang positif dan dua-duanya di sini kalian mendapatkan bantuan dari semesta. Cuman tetap ya, meskipun di sini sinyalnya bagus, ya kita tidak boleh bermalas-malasan, harus mau menyebut keberkahan, harus mau menyebut peluang-peluang yang bisa membuat kita merasa nyaman atau merasa senang lah. Dan di situ ya. Jadi bagus komunitas terbesar. Untuk masalah keuangan ataupun keresahan, di sini Aries 50-50. Ya. Ini waspada. Bisa saja yang 50% akan dihantam keuangan, tidak tahu rezeki datangnya dari mana, besar kecil syukuri. Yang 50% lagi satunya kelihatannya Aries energinya masih stuck, jadi masih ada pemikiran, ada renungan, tapi belum ada peluang rezeki. Bahkan di sini ada penurunan keuangan. Sering mengeluarkan keuangan lah, katakanlah seperti itu. Jadi waspada ya, meskipun terdeteksi 50-50, semoga yang 50% terbaik itu mengena sama kalian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ini Aries ya, ini kelihatannya kalian tertembak ya di faktor asmara. Sering saya mengatakan ketika kita jangankan tertembak di 3 titik, 2 titik, 1 titik pun ya, ketika itu dibiarkan, ini semuanya yang baik-baik, yang positif akan terkontaminasi, akan anjlok, akan turun, akan terprosok, banyak masalah, banyak problem. Nah, itu sifatnya aura. Ya sama ketika
satu sudah dibuka, ini semua akan bisa ikutan baik, apalagi yang yang negatif ya, yang adanya keterpurukan itu insya Allah akan berubah menjadi positif dan tidak lagi terpuruk. Itu juga sifatnya aura. Karena kalian saya terawangkan tertembak di asmara. Ini ingat ya, meskipun tidak semua, ini komunitas terbesar, makanya berpengaruh. Entah di pekerjaan, lah di keuangan, di kesehatan, kira-kira seperti itu. Banyak perubahan-perubahan nantinya. Makanya saya sering mengatakan ketika kalian merasakan suatu masalah, terus kalian berpikir atau merasakan ini kok di luar logika, selesaikan cara logika. Karena kalian jelas tertembak di sini. Kalau kalian biarkan ya seterusnya. Nah, kan seperti itu ya. Jangan sampai yang baik, yang positif terkontaminasi gara-gara tertembak di satu titik. Semua akan ikut keruh. Kan ibaratnya seperti itu. Ketika mungkin kalian tahu doanya, tata caranya, ya silakan dibuka sendiri auranya. Tetapi ketika kita kesulitan, ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya biar terbantukan untuk solusi buka aura. Karena ketika aura kita terbuka, ya dinding penghalangnya itu hancur, jadi kepositifan, kerisauan insya Allah akan lancar dalam kehidupan kita. Karena kan jelas nasib baik itu tidak akan mudah datang secara otomatis, tapi penuh perjuangan kita sendiri, perlu kita sendiri yang harus mengubah sebuah nasib. Maka seperti itu ya, tidak lupa berdoa, ikhtiar dan usaha. Itu nasib akan bisa berubah baik. Jangan dibiarkan. Karena sudah banyak sekali akibat pembiaran, ya semakin terpuruk akhirnya ya minta pembukaan aura. Nah, seperti itu, jangan menunggu habis-habisan ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aries, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetapi ya sobat ya, ini semua bersifat general, karena banyak sekali energi masuk, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik. Yang jelas ketika kalian penasaran apakah memang betul Aries seperti itu, ya silakan konsul secara pribadi biar bisa mendapatkan jawaban yang tepat dan akurat. Kira-kira seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk semua sahabat Aries, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.